Diberkati Tuhan. Tata ibadah bulan lingkungan Minggu 3 November 2024. Tema memuji Allah Sang Pemelihara. Yang memimpin kebaktian pagi hari ini Bapak Pendeta Marta Faa Sejana Telindia. Panggilan beribadah. Alam semesta adalah rakyat agung. Sang pencipta manusia adalah penikmat dari kasih karunia Allah itu. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membawa dampak yang besar bagi dunia ini. Semuanya telah berlalu, tapi Tuhan itu adil dan bertanggung jawab penuh atas seluruh ciptaannya. Ia berpihak kepada manusia yang lemah dan berdosa. Ia tetap memelihara manusia melalui alam yang subur. Bahkan Ia Allah yang menjaga keberlangsungan generasi dan selalu ingat akan perjanjiannya. Allah yang kita sembah memang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Terpujilah Allah Sang Pemelihara. Jemaat Tuhan, mari beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah bulan lingkungan hidup Gemit yang pertama. Dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh-Nya yang kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Mari persilakan. Jemaat yang dikasihi Allah, tema yang menuntun kita dalam ibadah bulan lingkungan hidup Gemit minggu yang pertama ini adalah memuji Allah Sang Pemelihara. Maka dengarlah nas yang membimbing kita menurut Mazmur 65 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Engkau mengairi alur-alurnya dengan limpah, memantapkan tonjol-tonjolannya, melembutkannya dengan hujan lebat.
dan memberkati pertumbuhannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita menyaksikan karya cipta Allah yang luar biasa, kita akan merasakan betapa kita ini tidak ada artinya. Sama seperti Mazmur yang berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau meninggalkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan kami. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Namun dalam kenyataan hidup kita, banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan yang mulia. Karena itu, mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan bersama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami malah melukai orang lain. Oleh karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendakmu. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan saudara-saudara sekalian, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah kepada kita. Yesaya 44 ayat 22 berbunyi demikian. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah. Dengan
bagi kita dalam berita anugerah, maka kita akan bermazmur berbalas balasan seturut Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayatnya 30. Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang 30. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari yang semua. Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malam. Singa-singa muda mengamau akan mangsa. Apabila matahari terbit, berkumpullah semua. Manusia pun keluarkan ke pekerjaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan engkau. Apabila engkau memberikannya menjadi mereka memungutnya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Mari dipersilakan. Kita mendengarkan vokal grup remaja.
Terima kasih untuk anak-anak remaja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seorang penatua akan membantu kita di dalam doa dan pembacaan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Allah menyertai berkat Tuhan. Saat ini Bapa kami mengajar kebenaran firman Tuhan. Apa kami mau kuduskan setiap hati kami mendengar bagian keberkatan, biar semua itu menjadi berkat kami, agar kami dapat melakukan pilihan dalam hari hidup kami. Dan oleh firman kepada kami semua, karena kami sudah siap dengan sabda yang sakti. Kristus, amin. Firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai 20. Sebelumnya saya coba firman Tuhan untuk berdoa. Dan berkat kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah dimuji itu. Tuhan membangun Yerusalem yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai, yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka enteng, yang menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak teringat. Tuhan meninggalkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang masuk sampai hidup. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kejatan. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan dan yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagal, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia menegukkan palang pintu gerbang. Ia memberkati anak-anakmu di antara. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah dan menyenangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Yang menyampaikan perintahnya kepada bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Yang menurunkan salju seperti bulu domba dan mengemburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi Dia? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu
mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Hidupkanlah hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu yang pertama dalam perayaan Gereja Masih Injil di Timur untuk secara khusus merenungkan dan merayakan hidup dalam bulan lingkungan Gemit. Diharapkan bahwa dalam bulan ini kita bersama-sama punya waktu dan juga punya kebiasaan yang baik yang dibangun untuk bagaimana menjaga alam semesta sebagai rumah kita bersama-sama. Gereja Masih Injil di Timur terpanggil untuk menata kembali rumah kita bersama ini supaya dia menjadi tempat yang nyaman ketika kita sudah susah untuk menentukan musim. Para bapak ibu petani sudah setengah mati juga untuk bagaimana mempertimbangkan musim tanam kapan harus dimulai, karena bisa saja tiba-tiba hujan, bisa saja tiba-tiba panas dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada sesuatu yang harus kita kembali lihat, harus kita ubah kembali dengan cara hidup dan juga gaya hidup kita masing-masing supaya membantu alam ini memulihkan dirinya dari segala kerusakan-kerusakan yang ada. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema memuji Allah Sang Pemelihara. Kalau kita bicara terkait dengan memuji dan dipuji, biasanya itu datang oleh karena faktor yang ada di belakangnya. Kita memuji seseorang karena sesuatu terjadi atau sesuatu yang kita nilai itu menarik. Kita juga dipuji oleh orang lain karena segala sesuatu yang kita lakukan. Mungkin saja prestasi atau mungkin saja hal-hal lain yang itu memang patut untuk dipuji oleh orang lain. Tetapi Bapak Mama saudara-saudara sekalian, pujian itu tidak selamanya juga adalah sesuatu yang positif. Ada pujian yang merupakan sebuah sindiran. Ya, ada sebuah pujian yang justru itu sebuah sindiran untuk orang lain. Misalnya kita bilang, "Bapak rambut bagus, tapi coba kasih tinggal sewarna hitam, merah baik gitu, hanya coba kasih tinggal sewarna hitam." Nah, itu mungkin sedengarnya seperti pujian, tapi itu sebenarnya menyisipkan ada sindiran di dalam. Tetapi juga ada pujian yang betul-betul memuji sesuatu, memuji seseorang karena memang terlihat indah, karena memang terlihat sangat baik. Nah, ini yang kita mau belajar Bapak Mama dari apa yang dituliskan oleh Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagian ini Bapak Mama, kalau kita melihat cetakan Alkitab, dia dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 6, 7 sampai dengan ayat 11, dan 12 sampai dengan ayat 20. Penggalan ini dia mengartikan bahwa ada sesuatu yang cukup fokus diberikan dalam diinformasikan kepada pemazmur untuk bersama-sama kita ketahui, untuk bersama-sama tahu motivasi dasar dari pujian itu dinaikkan. Kalau kita lihat ayat yang kedua Bapak Mama, maka di sana digambarkan bahwa pujian yang dituliskan oleh pemazmur dalam bagian ini dituliskan oleh karena ada sukacita yang meluap, ada sukacita yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu. Orang-orang Israel ketika mereka pulang dari pembuangan kembali kepada Yerusalem. Mereka harus bangun kembali tembok Yerusalem. Mereka sudah harus bangun bait Allah sebagai rumah simbol kediaman Allah, tempat mereka beribadah, tempat pusat di mana segala sesuatu itu berlangsung. Sehingga ada sukacita tersendiri untuk mengatakan bahwa terpujilah Tuhan, kami yang dicerai-beraikan, kami yang diserahkan dalam pembuangan itu di Babel, kemudian dikumpulkan dan dipanggil pulang ke Yerusalem.
Kami yang diasingkan kemudian ditempatkan kembali di rumah kami sendiri, dan di sana pujian itu bergema. Tapi Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga pemazmur agak sedikit kental dengan bagaimana membaca situasi yang terjadi. Mereka tidak saja pulang kembali ke rumah, mereka tidak saja dipanggil untuk membangun rumah itu kembali, tetapi mereka juga diminta untuk melihat karya-karya Tuhan dalam setiap pandangan mata, dalam setiap alam yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 4 dia pemazmur bilang bahwa Tuhan itu tidak hanya menyebut bintang-bintang, tetapi juga dia menyebut semua nama-namanya satu persatu. Menyimbolkan, menggambarkan ada pengenalan yang luar biasa terkait dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang ada di alam ini. Jadi Bapak Mama saudara-saudara sekalian, dia mau bilang begini, part pertama ini, bahwa pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah pujian yang kita tahu bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah alam, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, kita merasakan Tuhan ada di sana. Setiap kali kita melihat matahari terbit, matahari terbenam, setiap kali kita melihat tanaman yang hijau, setiap kali kita melihat bunga yang indah, kita harus bilang bahwa itu cara Tuhan pelihara kita. Bagaimana kita melihat Tuhan di dalam setiap alam ini? Ya dengan belajar untuk bagaimana merawat dan juga melestarikan alam ini. Karena apa Bapak Mama? Karena ketika alam menjadi rusak, orang biasanya sudah tidak lagi melihat alam di sana. Justru mereka melihat malapetaka, bencana. Coba ada orang yang gagal panen misalnya, gagal panen bawang, gagal panen semangka dan lain sebagainya. Apakah mereka bilang bahwa mereka pulang dengan bersorak-sorai sambil bilang terima kasih Tuhan, gagal panen ini luar biasa? Tidak. Orang sering kali karena panennya berlimpah, mereka bilang Tuhan ada di sana. Mereka tahu bahwa Tuhan pelihara mereka. Bapak Mama, ini bukan masalah bicara tentang berhasil atau gagalnya sesuatu yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana mata kita membiasakan bahwa alam ini adalah cara Allah memelihara umatnya. Kebaikan-kebaikan dan juga setiap manfaat yang kita terima dari alam ini, itu menjadi tanda Tuhan pelihara kita masing-masing. Bapak Mama, ada satu cerita menarik. Ada satu orang yang putus asa betul, dia gagal dalam pekerjaannya, dia dibenci oleh teman-temannya. Suatu saat Bapak Ibu, dia pergi di lorong salah satu lorong gelap, dan dia tertunduk, dia menangis di sana. Tapi sembari dia menangis, sementara dia menangis, matanya itu tertuju pada satu tanaman yang tumbuh di sela-sela paving block. Pak Mama tahu paving block ya? Yang semen yang untuk lantai itu. Dia tumbuh di antara celah-celah paving block. Ketika dia lihat tanaman itu bertumbuh, dia langsung kemudian berpikir. Lalu dia pulang dengan bersukacita. Bapak Mama, ada yang merubah dia? Tanaman itu merubah cara berpikirnya. Dia bilang begini, ini tanaman yang tumbuh ini, dia tumbuh terhimpit di antara semen, di antara paving block yang ada. Tetapi dia tetap bertumbuh, sekalipun dia tahu bahwa usianya tidak akan panjang, akarnya tidak akan dalam untuk mendapat tanah dan nutrisi. Tetapi tanaman itu tetap bertumbuh dalam situasi yang sangat minim, yang sangat sedikit itu. Dia pulang sebagai orang bilang, kalau demikian, tumbuhan saja dipelihara oleh Allah, tumbuhan saja punya niat untuk tetap hidup dalam kebaikan Tuhan, maka apalagi dia sebagai manusia. Walaupun saat ini dia punya masalah, terhimpit dengan persoalan, tetapi dia harus belajar dari tanam itu bertumbuh menjadi sesuatu yang menarik. Lihat Bapak Mama, tanaman yang mungkin selama ini kita lewati kiri kanan, tidak pernah kita belajar, tapi di saat momen-momen tertentu Allah justru berbicara kepada kita lewat alam yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di antara kita, alam tempat di mana kita berdiam adalah tempat dan rumah bersama bagi kita
yang akan senantiasa memberikan kita manfaat yang baik jika kita memperlakukannya dengan baik, tetapi juga akan menjadi bencana ketika kita diperlakukan dengan semena-mena yang baik. Mari kita belajar bahwa mama setiap minggu, setiap anak sekolah minggu selalu dapat sampah dari bapak mama yang datang gereja di sini. Itu saja memperlihatkan bahwa kita tidak lagi membiasakan diri untuk tahu tempat sampah di mana atau gereja rumah Tuhan di mana. Mulai dari bapak mama duduk saja sudah menghasilkan sampah yang ada. Anak-anak sekolah minggu itu kadang-kadang datang, mereka harus angkat gelas aqua yang ada di kursi, mereka harus angkat sisa-sisa snack, gula-gula dan lain sebagainya dari tempat mereka duduk. Saya berharap Bapak Mama mulai ini minggu seterusnya kita mulai bertobat, saudara. Jangan sampai bawa sampah dari rumah, bawa sampah dari dalam tas, isi kembali di tas sampai di depan baru buang di tempat sampah. Kalau tidak ada tempat sampah di gereja, di tempat sampah di rumah ada, dan pakai tangan tempat sampah di rumah. Cara kita memperlakukan alam ini, dia akan memberi respon bagaimana kita memperlakukannya. Kalau kemudian kita memperlakukan alam ini dengan tidak bertanggung jawab, maka jangan heran kalau kemudian kita diliputi dengan berbagai bencana-bencana yang ada. Karena Tuhan punya cara tersendiri pelihara kita dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Ayat 8 dia bilang begini, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Ia menyediakan hujan bagi bumi, Ia membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Diatur dengan segala sesuatu. Hanya sayangnya manusia kadang-kadang punya kans, punya celah untuk merusak apa yang sudah Tuhan buat. Ada satu tulisan di Dela Bapak Mama, dia bilang begini, jangan ambil apapun selain foto, dan jangan tinggalkan apapun selain kenangan. Jangan pergi di pinggir pantai koko bawa dengan keong-keong, dengan depung bintang laut dan lain sebagainya. Kalau nanti pulang itu pelihara kasih makan ini keong seperti apa? Ketong hanya bawa dari laut hanya untuk kasih mati di darat. Dia punya habitatnya diambil dari sana. Bintang laut itu datang di rumah, sudah mau buat apa? Sudah pernah dapat lihat bintang di langit, jadi ambil bintang di laut yang masih hidup, lalu bawa pulang. Hal-hal sederhana Bapak Mama, tetapi dia merusak alam, merusak karya Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar situ. Dan jangan tinggalkan apapun selain kenangan. Supoto lagi, masih tanpa buang sampah lagi. Tapi jemaat Koinoa ini baru-baru luar biasa. Tidak ada sampah sedikit pun di tiang bendera. Luar biasa. Bersyukur untuk segala hal yang kita ini. Kita pergi pakai alam untuk beribadah, menyapa Tuhan, tetapi juga kita tahu untuk menjaga dan juga merawat alam ini. Hal yang terakhir Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar bahwa apa yang kita lakukan memuji kebesaran Tuhan, dia menjadi bagian di mana kita mensyukuri setiap hal yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita datang menyapa Tuhan dengan keadaan yang nyaman hari ini adalah bagian cara Tuhan pelihara kita, tetapi itu yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur. Tadi pagi dengan suara burung, tadi pagi waktu matahari bersinar, kita bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, hari berganti hari dan kami masih diberi kesempatan menikmati hidup ini. Alam menampilkan kemuliaan Tuhan dan memanggil kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mazmur ini berisikan tentang pujian Mazmur kepada Allah untuk segala sesuatu yang Dia terima. Mari Bapak Ibu menjalani kehidupan ke depan dengan menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang memuji kebesaran Tuhan dengan menjaga sikap hidup kita terhadap alam ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Saya percaya Bapak Mama bahwa bulan ini akan kita rayakan bersama-sama dengan menaruh perhatian penting untuk setiap alam dan sampah-sampah yang ada. Jangan salahkan Tuhan ketika Dia berdarah datang menyerang kita, karena jangan sampai kita punya lokasi rumah itu dipenuhi dengan sampah plastik dan lain sebagainya. Nanti di minggu kedua, pemuda akan membuat aksi bersih keliling seluruh jemaat, sehingga Bapak Mama nanti akan diinformasikan dalam waktu minggu depan terkait dengan bagaimana kita harus kerja bakti bersama-sama di satu hari dalam minggu kedua itu
supaya kita bisa mampu menjaga alam, kita juga bisa menghindari penyakit-penyakit yang mungkin saja timbul, sehingga tetap membawa kita dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menggerakkan pengakuan iman kita sehingga kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menggerakkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Guru, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apakah ada vocal group atau pada suara yang mempersiapkan diri? Saya persilakan.
keselamatan. Di dalam Dia pasti ada sukacita. Ikutlah Dia, pikul salibnya selamanya. Musim akan berganti, kasihnya selama-lamanya. Dia tak pernah membiarkan umat-umatnya jalan sendiri. Dialah Tuhan Allah Maha Pengasih, kasih setianya tak pernah berkesudahan. Tunaikan syukur, pujianku hanya kepada-Nya. Di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia pasti ada sukacita. Dialah Tuhan Allah Maha Pengasih, kasih setianya tak pernah berkesudahan. Naikkan syukur, pujianku hanya kepada-Mu. Di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia pasti ada sukacita. Ikutlah Dia, pikul salibnya selamanya. Ikutlah Dia, seumur salibnya selamanya. Terima kasih rekan-rekan pemuda telah memberkati kita dengan pujian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur para diaken akan mengambil kita dalam berdoa. Jemaat Tuhan, persembahkanlah syukur kita kepada Tuhan untuk segala kasih dan berkat-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 27 ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Mari membawa persembahan syukur kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui Allah
melalui pekerjaan maupun usaha kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan di ibadah kami di hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan untuk pelayanan di jemaat kami ini boleh lebih baik lagi. Dan sebagai wujud kerinduan kami telah mengambil dari berkat yang Tuhan beri sebagai persembahan kami yang telah kami siapkan dari rumah kami yang akan kami berikan saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat menjadi alat pelayanan yang berguna bagi jemaat-Mu di sini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kiri Jemaat 337. Itu
kepada kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap karya-Mu, untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Teristimewa hari ini memasuki minggu yang pertama di bulan ke-11, di mana gereja masih Jili Timur merayakannya sebagai bulan lingkungan hidup gemit, dan kami boleh bersyukur bersama-sama sebagai umat Tuhan, mensyukuri segala perbuatan ajaib yang nyata dalam setiap hal yang kami jumpai di alam ini, dan itu terus mengingatkan kami kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara serta penyelenggara kehidupan kami. Pagi hari ini bersama-sama dengan 172 anggota jemaat yang beribadah padamu, kami membawa seluruh ungkapan syukur segala pergumulan kami di hadapan-Mu, seraya kami mohon Tuhan kiranya memberkati setiap hal yang kami mohonkan di hadapan Tuhan. Tuhan juga menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu minggu yang telah berlalu. Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan memberi kami keselamatan ketika kami berkendara, ketika kami berjalan, ketika kami beraktivitas. Tuhan juga memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam kasih dan dalam penyertaan Tuhan kami semua boleh bersuka cita, kami boleh bergembira, bahkan memuji dan membesarkan Tuhan pagi hari ini dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersama-sama datang menghampiri Tuhan, membawa seluruh pergumulan dan doa kami, setiap harapan kami untuk minggu yang baru. Kiranya Tuhan dengan berkat-Mu yang sama Engkau memberkati kami memasuki hari-hari yang ada di hadapan kami dalam takut akan Tuhan. Dengan demikian kami menjalani kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab kami, mulai dengan berbagai aktivitas yang kami kerjakan di rumah, kami yang membuka usaha di kios, membuka bengkel, membuka usaha-usaha lainnya, baik yang berdagang di pasar, bapak mama petani, bapak ibu pegawai, maupun juga yang di sektor pemerintah dan swasta. Kami juga berdoa untuk Polri, anggota dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, bersama-sama juga dengan segenap tugas tanggung jawab yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Bapa, minggu ini kami akan angkat pelayanan pekerjaan kami dengan sukacita, karena kami berjumpa dengan Tuhan di awal minggu sebagai wujud bahwa kami memohon Tuhan menyertai dan memberi perlindungan-Mu dalam perjalanan kami satu minggu ke depan ini. Bersama-sama dengan 172 anggota jemaat yang hadir beribadah pagi hari ini, kami berdoa, kami satu hati untuk berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing. Mereka yang ada saat ini di sekitar kami maupun juga yang jauh daripada kami oleh karena pekerjaan dan studi. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi mereka dari tempat rantauan. Tuhan juga menjaga dan memperhatikan segala hidup yang mereka jalani, supaya kelak suatu saat nanti Tuhan akan memperjumpakan kami kembali. Kami juga bersyukur dan berdoa Bapa, Tuhan telah memberikan kami setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan hari ini, mulai dari vokal grup pemuda, vokal grup remaja, majelis jemaat yang bertugas, kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ibadah ini, dan semua pelayan liturgi. Kami mohon Tuhan memberkati setiap hal yang menjadi bagian kami. Kami mengerjakan segala sesuatu dalam keterbatasan kami sebagai manusia, tetapi Tuhan tentu sangat punya pelayanan ini akan menyempurnakannya senantiasa. Hari ini kami juga berdoa satu hati bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Mama Agustina Ototona, anak Kristal, anak Margaret Kiak, dan juga Mama Esti Kiaklolo. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba kasih kami juga yang ada dalam perawatan sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan pemulihan yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan juga yang akan senantiasa terus bersama-sama dengan mereka. Kami ingat, kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka juga kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala.
karena cinta dan kasih sayang Tuhan sendiri yang meliputi mereka. Hari ini juga Tuhan bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kasih kami yang merayakan sukacita di minggu ini. Kami datang menyapa Tuhan seraya mengingat mereka untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus buat bagi mereka. Kami berdoa bagi Ibu Anaci Manafe, Saudara Feren Malau, anak Natasia Julian Manu, Saudari Noci Kolasi, Oma Sarci Uliwadu, Ibu Joy sendiri, Bapak Nehemia Tona, Ibu Sonya Detan yang hari ini berulang tahun, Ibu Fermi Vincenale dan juga anak partai Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih karena satu tambahan usia yang Ibu anugerahkan bagi mereka. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu menjaga keluar masuk mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang terus bersama-sama dengan mereka menjejaki usia-usia baru dalam minggu ini. Kiranya Bapa, setiap hamba-hamba kasih kami juga yang merayakan ulang tahun terhitung tanggal 3 November sampai dengan tanggal 9 November mendatang. Segala sesuatu yang mereka boleh naikkan sebagai ungkapan syukur, boleh didengarkan oleh Tuhan dan Engkau memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan segala polemik yang terjadi, pergantian kepemimpinan maupun juga menuju pilkada yang ada. Jaga hati kami Tuhan supaya kami tidak mencederai satu dengan yang lain, tetapi justru dengan pertolongan Tuhan kami hidup dalam damai sejahtera untuk setiap perbedaan-perbedaan yang kami miliki. Kami juga berdoa bagi Gereja Masih Injil di Timur dengan segala pelayanan-pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Hari ini, pagi ini, setiap pelayan-pelayan Tuhan berdiri di mimbar-mimbar gereja. Sempurnakan setiap renungan kami, sempurnakan setiap pelayanan kami, sehingga apa yang kami buat di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan. Kami berdoa untuk segenap hal yang kami doakan secara pribadi lepas pribadi saat ini. Kiranya Tuhan mendengar dengan segala doa dan permohonan kami. Tuhan juga menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidup kami masing-masing. Dan di doa ini permohonan kami Bapa, kami menyatukan dan memeteraikan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah kepada kita tak dapat disejajarkan dengan apapun. Alam semesta adalah bagian dari karya ciptaan Allah sebagai bentuk pemeliharaannya atas semua makhluk termasuk kita sebagai manusia. Oleh karena Allah telah memperlihatkan kasih-Nya yang besar dan tetap ingat akan perjanjiannya, maka marilah kita kembali ke dalam hidup dan pekerjaan kita dengan sebuah komitmen untuk terus memuji Allah Sang Pemelihara melalui sikap hidup kita untuk cara menjaga melestarikan ciptaan Tuhan demi keberlangsungan semua manusia di hari-hari mendatang. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan PKJ 242. Baik pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Inna
saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Nya memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada 172 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali untuk sebagai masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta saudara. Warta pelayanan Jemaat Gemit Efrata ONUAS Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Gemit Efrata ONUAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Tuhan memberkati. Yang berikut selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gemit Efrata ONUAS juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal SSI yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Kebaktian Minggu tanggal 10 November 2024 dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal SSI. Yang berikut untuk pelayanan ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yunus Tolasit, hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Hani. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Domingus Bau, hari Jumat di rumah Bapak Ian Cembau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Laasar Meno, hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Donat. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Andreas Lunak, hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Puhit. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Konsulda, hari Jumat di rumah Bapak Johan Oto. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Bambang Adu, hari Jumat di rumah Bapak Cornelius Mailau. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Andreas Meru, hari Jumat di rumah Bapak Kores Tauno. Rayon Efata hari Selasa di rumah Ibu Magdalena Tulasindun, hari Jumat di rumah Bapak Arkilaus Maesila. Rayon Emmanuel hari Selasa di rumah Bapak Edison Waluba, hari Jumat di rumah Bapak Barnabas Bola. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Moses Tolasi, hari Jumat di rumah Bapak Lukas Bailau. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Saudara Peren Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Panggidai. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Benyamin Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Arni Tanisip. Yang berikut informasi pelayanan UPP ibadah sekolah Minggu hari Minggu bertempat hari Minggu tanggal 3 November bertempat di gedung ibadah jam 10 WITA yang akan dipimpin oleh pengajar PAR. Ibadah perempuan Gemi hari Senin tanggal 4 November 2024 untuk wilayah 1 bertempat di rumah Ibu Novita Lola Luangkali yang akan dipimpin oleh Penatua Serpina Laisela. Wilayah yang kedua di rumah Ibu Agustina Bailau Boik yang akan dipimpin oleh Ibu Asnat Otto Famani.
Wilayah yang ketiga bertempat di rumah Ibu Batseba Bailau Ani yang akan dipimpin oleh Ibu Amiri Tamnisi Bailau. Untuk ibadah kaum bapak belum ada laporan masuk sehingga nanti diatur oleh UPP kaum bapak. Yang berikut untuk ibadah pemuda pada hari Kamis bertempat di gereja dengan petugas firman Tuhan Penatua Irmi Bailau dan MC-nya Saudara Algameno dan Saudara Delbergia. Untuk ibadah remaja hari Jumat bertempat di rumah anak Jenny Tolasi jam 5 sore yang akan dipimpin oleh pengajar Selvin C. Sodakoto. Yang berikut untuk ibadah majelis sekaligus kunci usbu hari Sabtu bertempat di gedung ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Irmi Bura. Untuk katekisasi pada hari Minggu tanggal 3 November jam 10 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsafaa. Untuk warta lain-lain, jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 172 orang yang terdiri dari 59 laki-laki dan 113 perempuan. Yang berikut disampaikan bahwa pada tanggal 7 November sampai dengan 8 November 2 orang koster akan mengikuti kegiatan rekoleksi koster sekelas siswa lain bertempat di Villa Anugerah Nembrala yang akan didampingi oleh Bapak Pendeta Marsal dan juga Ibu Vikaris Degora. Yang berikut informasi keuangan saldo minggu lalu berjumlah Rp54.600.500 dan penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 2024 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 dengan total Rp866.500. Kolekte ibadah syukur bulan keluarga dengan total Rp1.101.500. Kolekte syukuran dengan total 134.000 dan kolekte ibadah kategorial dengan total 96.000. Jumlah dan penerimaan lain-lain dengan total 785.000 sehingga total penerimaan minggu ini berjumlah 2.983.000. Kemudian yang berikut pengeluaran fotokopi liturgi ibadah pasutri, ibadah HUT Gemit dan HUT Reformasi berjumlah 102.000, fotokopi liturgi minggu untuk jemaat dan liturgi bulan lingkungan untuk majelis jemaat 210.000, konsumsi ibadah pasutri 278.000 dan transport muspel November untuk 2 orang 100.000 sehingga total pengeluaran minggu ini berjumlah 690.000. Saldo minggu ini berjumlah 2.293.000 sehingga total keseluruhan saldo sampai saat ini yaitu 56.893.500 rupiah. Mungkin ini saja warta pelayanan hari ini, dan atas perhatian dari Bapak Ibu Jemaat Kristus sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan waktu selanjutnya saya kembalikan. Bapak Ibu Shalom. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu untuk pasangan suami istri yang boleh ada di ibadah pasutri 2024. Berharap bahwa Bapak Ibu suami istri yang lainnya akan juga hadir di dalam ibadah pasutri di tahun mendatang. Jadi yang alfa-alfa yang tidak merasa punya suami dan istri walaupun sudah suami dan istri, mohon untuk tahun depan bertobat sudah bisa itu. Yang kedua, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu jemaat juga untuk ibadah HUT Gemit dan HUT Reformasi. Kita perjalanan luar biasa, tapi sayangnya perlombaan tidak berjalan. Ya, nanti maka uangnya kira-kira berapa puluh juta kalau dikembalikan kepada panitia. Hadiah ininya tidak jadi dikasih kepada peserta lomba karena memang lombanya tidak berjalan. Tapi bersyukur Bapak Mama untuk kebersamaan kita di tiang bendera. Tahun depan nanti titik-titik memang pesan di majelis rayon, kira-kira kita ibadah di mana. Asal sampai di Kupang.
masih di rotes ini kan. Kalau sampai di Kupang penjadi gitu kan. Jadi bisa usul-usul memang dari sekarang karena nanti persidangan Januari akan memutuskan tempatnya. Lalu yang kemudian Bapak Ibu, bulan ini kita masuk bulan lingkungan hidup UNIT, ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena itu nanti dimulai minggu kedua kita nanti akan atur jadwal untuk ada pembersihan lingkungan secara bersama-sama di minggu yang akan datang. Nanti dibarengi dengan teman-teman pemuda yang akan keliling seluruh jemaat untuk membersihkan halaman, membersihkan sekitar area jalan yang ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemuda jalan yang pendeta, jadi pendeta juga ikut jalan. Jadi nanti kita lihat rayon mana yang dia punya kebersihan luar biasa. Jangan hanya desa saya semangat lomba kebersihan, tapi ketong sudah bisa jaga kebersihan dengan baik. Dan minggu besok juga, minggu yang akan datang, itu akan ada dalam ibadah minggu ada perhadapan panitia Natal dan Tahun Baru. Ada sejumlah 40 orang yang akan diperhadapkan. Nanti nama-namanya kami sudah bicarakan Bapak Ibu. Siapapun yang didekati oleh panitia Hari Raya Gerejawi itu adalah keputusan daripada Bapak Ibu majelis. Jadi jangan tanya bilang kenapa harus beta. Begitu. Jangan tanya karena Bapak Mama dipilih karena diharapkan mampu bisa mengelola Natal dan Tahun Baru dengan baik. Jadi kalau ada yang mau rencana di Kupang, libur dari Desember sampai Februari baru pulang, boleh minta bilang saya tidak bisa karena saya mau libur dari Desember sampai Februari. Tapi kalau masih ada di Desember, turutlah melayani dalam pekerjaan panitia. Ada 40 orang majelis jemaat, pimpinan seksi dan juga pimpinan panitianya. Anggota-anggotanya nanti kami ambil dari Bapak Mama jemaat dari semua rayon. Setiap rayon ada perwakilan Bapak Mama. Jadi nanti akan dihubungi. Saya tidak bawa datanya karena saya tulis di laptop, tapi nanti akan diinformasikan oleh panitia Hari Raya Gerejawi. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya jemput kita berdiri sambil bersalaman dan sambil senyum juga. Atau ada yang mau menyampaikan selamat ulang tahun buat Mama Sonya, ini hari ulang tahun, silakan sekalian. Kita pujikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah.